Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Zulfa, NIM 136. Di sini dalam mata perkuliahan kali ini saya mendapatkan tugas micro teaching, yaitu memaparkan atau menjelaskan tentang pembelajaran agama Islam yang berbasis tentang pendidikan agama Islam. Di sini saya mengambil akidah akhlak, kurikulum K13 kelas 12 aliyah yang diterbitkan oleh Toto Edi Darmo MA dan DR Mulyadi. Ini ya. Nah, dalam buku di sini saya membawa buku pegangannya, juga akan membahas atau mengulas tentang materi yang lebih spesifik, yaitu terkait kompetensi kebaikan di semester 2. Dalam buku panduan ini saya akan menjelaskan tentang sikap atau di sini saya akan memaparkan. Dan sebelum saya memaparkan, saya akan memperlihatkan peta konsepnya ya. Di sini peta konsepnya, kompetensi dalam kebaikan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah sikap optimis, yang kedua sikap dinamis, yang ketiga adalah sikap inovatif, yang terakhir adalah sikap kreatif. Langsung saja ya, kita kupas satu persatu materi di sini. Yang pertama adalah kompetensi dalam kebaikan. Kalian pasti tahu lah apa itu kompetensi. Kompetensi merupakan perlombaan atau pertandingan, sebuah ajang, perlombaan atau sebuah rekor yang memiliki tujuan dan semangat untuk melakukannya. Utamanya seperti sebuah ajang. Taulah seperti ajang pencarian bakat seperti itu. Tapi yang di sini yang dimaksudkan kompetensi ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu. Dalam bahasa Arab, kompetensi itu diistilahkan sebagai musabakoh atau istibak. Kalian pasti tidak asing dengan kata musabakoh, karena kata musabakoh itu sering sekali digunakan dalam sebuah ajang perlombaan. Seperti misalnya MKK. MKK ini kepanjangannya adalah musabakoh tilawah Quran, sebuah ajang kompetensi tingkat nasional, kabupaten, atau provinsi di bidang tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Dalam kompetensi kebaikan juga sejalan dengan kehendak Allah untuk menjadikan umat Islam sebagai generasi bertakwa yang berkualitas dengan karakter yang amar ma'ruf nahi munkar. Di sini Allah menetapkan Al-Quran di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang memiliki arti umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, gitu. Jadi di sini sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan sebuah kompetensi, sebuah ajang perlombaan atau pertandingan, tapi dalam hal kebaikan ya. Dan selanjutnya itu tentang yang kedua itu tentang sikap optimis. Sikap optimis ini adalah sikap yang berharap yang baik atau berpandangan baik dalam setiap persoalan. Optimis artinya orang yang selalu
pengharapan baik atau berpandangan positif terhadap masalah yang dihadapinya gitu. Sebab orang yang optimis selalu mengharapkan hasil yang terbaik, dan jika disertai ketulusan doa kepada Allah, sikap optimis ini akan melahirkan solusi yang baik. Itu kenapa kita ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, itu kita harus berpikir yang positif saja gitu. Seburuk apapun keadaan yang kita dapat, ya kan, itu pasti akan menyimpan hikmah untuk diri kita dan orang-orang sekitar. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, boleh kita bersedih, tapi sewajarnya saja ya, jangan terlalu berlebihan. Dan ketika kita bersedih pun kita nggak akan mendapatkan solusi terbaik gitu. Jadi tanamkan sifat optimis mulai sejak saat ini gitu. Jangan dengarkan kata orang lain. Jika ini menurutmu baik, maka akan menjadi baik. Tapi ketika kita selalu mendengarkan orang pikiran-pikiran negatif itu nggak ada untungnya buat kita, karena ini hidup kita, bukan hidup mereka gitu ya. Tanamkan sifat optimis, karena sikap itu nantinya akan bertimbal balik kepada kita gitu ya. Yang ketiga adalah sikap dinamis. Ada yang tahu apa itu arti dinamis? Di sini dalam buku pegangan saya itu menjelaskan tentang di sini ada istilah dari bahasa Belanda ya. Wow. Dinamis yang berarti giat bekerja, tidak mau diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Dalam bahasa Inggris, dynamic artinya bergerak. Kata ini berhubungan erat dengan istilah dinamika, yaitu cabang ilmu fisika atau mekanika klasik yang mempelajari gaya, torsi serta efeknya pada gerak dan tenaga yang menggerakkan gitu. Singkatnya, dinamis itu secara jelasnya ya, berusaha secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju itu ya. Misalnya seorang petani yang terus berusaha untuk meningkatkan hasil pertaniannya, atau seorang pedagang yang terus berusaha agar dagangannya berkembang, dan seorang pelajar yang terus berusaha untuk memperoleh prestasi gitu. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya ya, yang terkait apa itu tadi, yang pertama kompetensi, sikap optimis, dan dinamis. Kompetensi ini adalah sebuah ajang perlombaan, karena kita harus jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Dan sebuah optimis ini adalah mindset yang kita harus memiliki rekod atau pemikiran yang positif, dan kita realisasikan atau kita tunjukkan dengan sikap dinamis ini. Tidak hanya berangan, tidak hanya berharap, tapi kita juga melakukan actionnya, kita juga melakukan realitanya. Di sini juga Allah juga menurunkan ayat untuk mengatur suatu urusan. Islam mengajarkan sikap dinamis dalam mengatur suatu urusan, seperti firman Allah di Quran surat Yusuf ayat 67. Nanti bisa dibaca dan difahami artinya ya, karena di situ Allah sangat-sangat menganjurkan gitu ya. Jadi ketika kita menjalani sebuah hidup, utamanya kita harus memiliki rancangan atau rekod atau sebuah pencapaian,
dan kita harus menanamkan sikap optimis dalam diri kita agar dapat meyakinkan kita bahwa kita juga bisa mewujudkan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha. Dalam kata dinamis ini, berusaha dan berdoa. Tuh. Seterusnya itu nanti akan, untuk hasilnya nanti biarlah Allah yang menentukan, gitu ya. Terus selanjutnya itu sikap inovatif. Siapa yang tidak tahu dengan kata inovatif? Inovatif adalah memasukkan hal-hal yang baru atau pembaruan. Lebih jelasnya seperti ini, suatu yang penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti sains, teknologi, industri, serta bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahkan keagamaan. Menurut Goleman di bukunya tahun 1991, inovasi merupakan penerapan secara praktis gagasan kreatif. Inovasi tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi, sehingga kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam kehidupan nyata. Artinya inovatif ini itu merupakan suatu tindakan, suatu wujud pembaruan, suatu wujud pemikiran yang meskipun terlihat lain tapi juga nantinya akan dipakai, atau suatu pemikiran yang mengikuti zaman, karena tidak selamanya kita memakai atau menggunakan tradisi atau cara-cara yang itu saja, karena zaman semakin berkembang. Dan dalam perkembangan ini manusia pun dituntut untuk berkembang atau memasukkan atau membuat hal-hal yang baru gitu. Contohnya saja media pembelajaran. Awalnya dulunya kita hanya mengenal papan tulis hitam dan kapur putih, ya kan? Tapi sekarang ini di 20 tahun ke depan kita sudah mengenal tidak hanya sebatas papan tulis hitam dan kapur putih, bahkan sebaliknya, papan tulis putih dengan spidol hitam gitu. Jadi meskipun awalnya itu terlihat aneh, lama-lama akan terus berkembang dan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu lama-lama juga akan tersisihkan oleh waktu. Dan sekarang ini mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, yang namanya metode media pembelajaran itu akan beralih teknologi semua. Misalnya saja ya, untuk saat ini kita sudah atau banyak sekali yang menggunakan proyektor sebagai salah satu media pembelajaran gitu ya. Ada yang menggunakan kertas origami, ada yang menggunakan kuis, ada yang menggunakan forum diskusi, ada yang menggunakan digital, handphone, laptop, atau apapun itu. Bahkan kita pun bisa belajar dari mana saja dan di mana saja gitu. Jadi terlebih pasca corona ini ya, pasca pandemi ini, tidak ada suatu hal yang tidak mungkin gitu. Semua itu berkembang. Jadi dalam kehidupan ini juga butuh inovasi untuk kedepannya. Dan yang menjadi pelaku adalah orangnya adalah inovatif gitu. Jadi kita tidak boleh kulot atau memacu hanya pada itu saja. Yang terakhir ya, sikap kreatif. Pasti kalian tidak asing dengan kata kreatif ini ya.
kreatif ini itu artinya dalam buku panduannya saya pegang, hasil daya cipta atau dari hasil daya khayal seperti karya-karya dari para penyair, komponis, dan pelukis. Kreasi juga berarti hasil buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Misalnya, menghasilkan suatu buah pikiran, mengkreasikan atau menciptakan. Itu ya. Menurut Utami Munandar, kreatif adalah upaya menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah, dan menambahkan pada suatu hal. Sedangkan kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran suatu gagasan, keluasannya atau fleksibilitas dan orisinalitasnya, serta kemampuan untuk mengolaborasikannya, yaitu mengembangkan, memperkaya, memperinci gagasan tersebut. Gitu. Ada yang paham? Ada yang dapat mengerti apa yang saya sampaikan? Oke, saya akan jelaskan ya. Mengenai sikap kreatif ini, itu merupakan suatu cipta. Ini kreatif ini ada hubungannya dengan kata inovatif. Inovatif yang kita bahas tadi. Dalam inovatif ada sebuah pembaruan. Sedangkan kreatif ini atau kreativitas ini merupakan hasil atau bentuknya. Gitu. Dari sebuah pemikiran yang terrealisasikan dalam wujud. Dan kata kreatif ini tuh tidak semua orang dapat memiliki. Seperti inovatif juga hanya orang-orang tertentu dan mereka yang memiliki kemampuan yang intinya pantang menyerah dan mau terus mencoba meskipun gagal. Karena sebuah kegagalan itu nantinya pasti akan ada yang namanya berhasil. Gitu. Jadi dalam sikap kreatif ini itu merupakan sebuah kreasi atau ciptaan atau sebuah pemikiran atau sebuah khayal yang menjadi kenyataan atau terrealisasikan. Gitu. Kreasi yang berawal dari hanya pemikiran dan khayalan lalu terrealisasikan dalam wujud tindakan, meskipun terlihat berbeda atau lain dari yang lain, tapi suatu yang lain itu menjadikan hal tersebut itu unik dan lama-lama akan menjadi suatu hal yang dibiasakan atau lebih dijadikan sorotan gitu. Karena perbedaan itu adanya perbedaan itu bukan untuk dijauhi, dikucilkan, disudutkan, tapi terkadang perbedaan itu yang menjadikannya istimewa gitu ya. Di sini itu ada contoh perilaku kreatif ya. Lebih tepatnya itu seperti memiliki hasrat kuat untuk mengubah hal di sekitarnya menjadi lebih baik, memiliki kepekaan, tanggap, tanggung jawab, dan bersifat terbuka, mengembangkan sikap percaya diri, berkontribusi pada pengembangan peradaban yang tinggi. Jadi di dalam sikap kreatif ini itu dalam sikap kreatif ini itu ibarat cakrawala langit yang membentang amat luas dan tak terhingga gitu. Jadi terlihat berbeda tapi dia tersorotnya itu istimewa. Jadi ketika kita melihat sebuah atau barang atau apapun itu yang terlihat berbeda, kita jangan langsung mengabaikan, mengucilkan atau apa. Terkadang hal yang membedakan itulah yang menjadi yang kita cari-cari selama ini gitu. Belajar dari
dari keempat ya, 4 dari keempat itu tadi, kelima itu tadi, itu singkatnya itu kita harus melakukan, dan diwajibkan dan sangat didukung dan didasari dalam Al-Quran. Karena di sini tadi ada dalil yang menguatkannya, seperti yang kompetensi itu tadi di Quran surat Ali Imran ayat 10, yang optimis itu tadi ada dikuatkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 218, sikap dinamis itu tadi dikuatkan dalam Quran surat Yusuf, ada yang dikuatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, ada itu juga, itu tadi semua itu ada dalil-dalil yang menguatkan. Jadi patutnya dan sewajarnya kita itu berkompetensi atau berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan, utamanya dalam sikap optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Karena ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita membutuhkan semua itu. Kita butuh pemikiran yang positif, kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa. Yang kedua adalah sikap dinamis. Dinamis itu seperti yang telah saya ungkapkan tadi, terwujud dalam sebuah tindakan, tidak hanya menenangkan diri saja, tapi juga kita harus mewujudkannya atau membuktikan dalam sebuah realita. Dan kita juga butuh sikap inovatif dan kreatif untuk mengembangkan atau membuka pemikiran-pemikiran yang baru, inovasi-inovasi yang baru, jalan yang baru untuk melakukan kebaikan yang yang melakukan untuk kebaikan di kedepannya nanti gitu. Pikiran yang positif dan optimis akan menentukan tindakan Anda. Saat Anda optimis, Anda akan bergerak dinamis untuk menyongsong perubahan dengan cara yang inovatif dan kreatif. Sebaliknya, Anda yang akan tersisihkan dan tidak siap menghadapi segala perubahan ketika Anda pesimis gitu. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan dalam perkataan atau tindakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam kolom komentar atau langsung via email. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.